Saya mencoba menghadirkan diri saya sebagai orang tua yang melihat mereka adalah satu yang Allah berikan sebagai amanah. Salwa Tanara, gadis tunarungu yang lahir 29 April 2024, mendapat pujian pada ajang fashion show launching Rempah Series pada Jumat 27 Desember 2024 di Oase at Area Tangerang, Banten. Salwa melahirkan motif rempah yang diaplikasikan pada busana dan hijab oleh desainer muda Nina Nugroho. Kolaborasi dua perempuan beda generasi ini menjadi catatan penting bahwa berkarya adalah lahir dari hati sanubari, tidak memandang kekurangan, tapi melahirkan kelebihan. Pada momen ini, Salwa mengaku senang karyanya bisa dinikmati banyak orang. Senang ya. Salwa bisa ini Senang ya. Berapa motif ini yang sudah dilahirkan? Motifnya ada berapa? Motif lawan, ada tiga warna, maro. Berapa motif? 3 motif ya? Coklat. Lawan dengan lawan. Ya, bukan lawan. Merah. Oh, dan bala. Senang ya? Senang ada sih. Oke, terima kasih ya, Dek Salwa ya. Sukses selalu ya. Salwa adalah putri dari Siti Nur Azizah yang merupakan putri Wakil Presiden RI ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menjadi cucu Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, Salwa tidak memanfaatkan status dari keluarganya yang terhormat, tapi justru terus mengasah diri dengan dukungan keluarganya. Ibu Siti Nur Azizah mengaku bangga dengan Salwa dan memang butuh perjuangan untuk mendidiknya. Berikut pengakuan dari ibu dari Salwa Tanara, Siti Nur Azizah. Ini saya kira satu hal yang tidak mudah buat saya, mendidik anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Saya mencoba menghadirkan diri saya sebagai orang tua yang melihat mereka adalah satu yang Allah berikan sebagai amanah, dan saya mencoba melihat apa yang diharapkan oleh Salwa. Dan saya melihat Salwa ini sangat passionnya ya, lebih bersifat kinestetik ya, lebih senang menggambar ya, sifatnya kinestetik. Kemudian dia sekarang lagi belajar menulis novel, dan ini sesuatu yang menarik menurut saya dengan bahasa yang sangat terbatas ya. Dia mencoba ingin menuangkan apa yang ada dalam pikirannya ya. Nah kemudian saya mencoba melihat passion itu sebagai bagian dari apa yang ada dalam diri Salwa. Dan saya mencoba menyampaikan kepada Salwa bahwa Salwa ini ya memang memiliki kekhususan, dan saya minta Salwa ini bisa memahami itu apa yang sebetulnya dia miliki. Dan saya menyadari bahwa saya terbatas dalam hal pendengaran, tetapi saya bisa menggambar, dan itu yang dilakukan oleh Salwa. Salwa Tanara adalah seorang tunarungu dan sedang berjuang dalam skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Kemudian ketika Salwa kemudian menderita penyakit skizofrenia, saya sampaikan bahwa itu adalah sama seperti disabilitas yang lain. Jadi Salwa hanya perlu mengenali dan melihat itu sebagai sesuatu yang alamiah saja gitu. Seperti halnya saya ya, mamanya menggunakan kacamata yang tidak bisa terlepas, begitu juga penyakit skizofrenianya, bahwa Salwa harus minum obatnya ya, itu sebagai bagian dari apa yang ada dalam dirinya. Jadi Salwa kemudian mencoba mengenali penyakitnya, sehingga alhamdulillah dengan begitu, dengan dia mengenali penyakitnya, mengenali disabilitasnya itu, Salwa bisa melihat ada hal yang bisa dia lakukan di antara keterbatasannya itu. Waktu awal Salwa itu sangat tidak bermasalah,
sampai di usia remaja. Usia 13 tahun, ya tiba-tiba Salwa itu merasa sangat cemas gitu ya, lalu dia mendengar suara melengking yang mengganggu pendengarannya ya, halusinasi, dan itu sangat mengganggu, sampai kemudian sebagai orang tua tentu saya juga tidak mengenali saat itu ya. Saya juga beradaptasi pada saat itu, sehingga dalam proses perjalanannya ya Salwa naik turun secara mental gitu ya. Dan saya juga mencoba untuk belajar sampai saya memahami bahwa itu adalah penyakit skizofrenia. Mengapa harus Salwa? Ada apa dalam diri Salwa? Seberapa besar potensi Salwa? Desainer muda Nina Nugroho mengaku senang dan bangga dengan Salwa. Nina bertemu Salwa pertama kalinya pada fashion show di Uzbekistan. Berikut pengakuan dari Nina Nugroho. Kenapa memilih Salwa? Sebenarnya perkenalan dengan Salwa ini terjadi tidak sengaja ya, karena waktu itu kita ke Uzbekistan bareng-bareng, kemudian dari perjalanan selama hampir 2 minggu kita banyak ngobrol, dan di situ Salwa nyaman sama saya gitu, mungkin karena anak saya 4 yang paling besar seusia dengan Salwa, sehingga Salwa menemukan kenyamanan. Dari kenyamanan itu kemudian tergalilah obrolan-obrolan, banyak mimpi Salwa yang disampaikan melalui saya. Kemudian saya pun melihat potensinya dan diuji cobakan pasti ya, divalidasi terlebih dahulu, biar bagaimana juga Nina Nugroho itu bukan milik saya sendiri tapi brand milik semua ya, sehingga tentu saja harus sesuai dengan DNA-nya Nina Nugroho. Alhamdulillahnya ya Salwa Tanara bisa dengan sangat baik melebur bersama Nina Nugroho untuk kemudian kita memutuskan untuk berkolaborasi. Motif rempah karya Salwa Tanara juga mendapat pujian dari Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Kowani, Nani Hadi Cahyanto, yang merupakan istri mantan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Menurutnya, Salwa salah satu generasi yang patut mendapat dukungan. Motif rempah yang diaplikasikan seperti motif pala, lada, kapulaga, dan bunga lawang ini menjadi satu ciri khas karya anak bangsa Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Salwa Ananda Salwa yang telah membuka kolaborasi rempah series. Memang ini sedang kami lagi bersama Ibu Aziza. Bermimpi banget ingin membuat galeri atau series rempah ini, karena kekayaan kita adalah rempah. Sepatutnya anak muda seperti Salwa inilah yang akan terus menggaungkan tentang rempah adalah milik kita. Selamat sekali lagi kepada Salwa, Ananda Salwa. Dengan segala keterbatasan, Salwa menemukan passion dan potensi luar biasa di bidang fashion dan memiliki mimpi untuk menjadi seorang fashion designer yang sukses. Salwa Tanara, anak muda harapan menuju Indonesia Emas 2024.